Putri Chandrawati terpojok, Bribka Riki serang balik skenario pelecehan seksual versi Ferdy Sambo. Akhirnya Bribka Riki atau Bribka RR angkat bicara soal pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Pelecehan seksual yang terjadi kepada Putri Chandrawati yang diduga dilakukan Brigadir J merupakan skenario Ferdy Sambo. Bribka Riki akhirnya serang balik skenario Ferdy Sambo yang ingin menutup rapat kejadian di Duren 3. Dilansir Teras Gorontalo dari Berita Subang, melalui pengacara Bribka Riki, Erman Umar mengatakan bahwa Bribka Riki tidak melihat adanya pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo. Karena Bribka Riki dan Baradae berada di luar rumah untuk mengantarkan makanan ke anak Ferdy Sambo di SMA Taruna Nusantara. Sesaat setelah sampai di tempat tujuan keduanya diminta segera balik ke rumah Ferdy Sambo di perumahan Cempaka Residen, Mertoyudan, Magelang atas permintaan Putri yang menghubungi mereka lewat panggilan telepon. Singkat cerita, ketika mereka tiba rumah Ferdy Sambo, setibanya di rumah, Bribka Riki mengaku tak melihat siapapun di lantai 1 rumah. Dia bersama Barada Eliezer lantas naik ke lantai 2 dan melihat Art Susi sedang duduk sambil menangis. Sedangkan Kuat Maruf dalam kondisi tegang dan panik, kata Erman Umar menceritakan pengakuan Bribka Riki. Bribka Riki kemudian bertanya kepada Kuat mengenai peristiwa yang terjadi. Kepada Riki, Kuat Maruf menceritakan dirinya melihat Brigadir J di tangga dan langsung lari ketika ditegur. Kuat Maruf lantas memerintahkan Susi untuk memeriksa kondisi Putri. Berdasarkan keterangan Riki, Kuat dan Susi mendapati Putri sudah dalam kondisi tergeletak di kamar mandi lantai 2. Lalu Yosua datang kembali hendak naik dan mau menjelaskan ke Kuat Maruf tetapi Brigadir J menangis dan dihalangi Kuat Maruf menggunakan pisau, ujar Erman. Setelah itu, Bribka Riki juga melihat kondisi Putri atas permintaan Kuat Maruf. Saat itu Riki melihat Putri sudah berbaring di tempat tidur di dalam kamar lantai 2. Riki pun bertanya ke Putri mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Putri tidak menjawab pertanyaan tersebut dan menanyakan posisi Brigadir J di mana. Sebelum memanggil Brigadir J, Riki berinisiatif mengamankan senjata bersama Baradae yang berada di kamar ADC lantai 1. Senjata berupa senjata panjang dan senjata pendek itu langsung diamankan ke kamar anak Sambo di lantai 2. Barulah kemudian Riki turun dan mencari Brigadir J yang kemudian ditemukan sedang berada di depan rumah. Bribka Riki juga sempat bertanya ke Brigadir J tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Brigadir J mengaku tidak tahu alasan Kuat Maruf tiba-tiba marah kepada dirinya. Setelah itu, Riki membujuk Brigadir J untuk bertemu Putri karena diminta langsung. Selang beberapa lama, Brigadir J akhirnya mau untuk bertemu Putri di kamar lantai 2. Sampai di kamar, Yosua duduk di bawah lantai dan Putri tiduran di kasur. Bribka Riki menunggu di luar kamar. Pembicaraan antara Yosua dan Putri tidak terdengar oleh Bribka Riki, jelas Erman. Pertemuan Brigadir J dan Putri itu berlangsung selama kurang lebih 15 menit. Setelah Brigadir Yosua keluar dari kamar, Riki sempat menanyakan kembali mengenai peristiwa yang terjadi. Namun Brigadir J tak memberikan jawaban. Usai kejadian pertemuan 15 menit di kamar Putri Chandrawati, Brigadir J kemudian tidur satu kamar bersama Baradae. Sedangkan Bribka Riki dan Kuat Maruf tidur di ruang tengah memakai kasur. Komnas HAM pun ikut memojokkan Putri Chandrawati sebagaimana disampaikan Ahmad Taufik Damanik. Taufik Damanik menyampaikan bahwa ada dugaan penembak ketiga dalam tewasnya Brigadir J. Dugaan tersebut berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang maupun uji balistik. Bukti-bukti menegaskan tidak hanya satu peluru yang mengenai tubuh Brigadir J. Tak mungkin dari senjata yang satu. Pasti dari lebih dari satu senjata, bisa lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga ada pihak ketiga, ujar Taufan Damanik. Menurut Taufan, jika membaca keterangan Kabareskrim sebagai sebuah analisis, dugaan pihak ketiga itu sah-sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik mendalami kemungkinan ada pihak ketiga, tegas Ahmad Taufan. Ahmad Taufan melanjutkan, diduga penembak ketiga merupakan orang yang berada di lokasi saat kejadian penembakan Brigadir J. Taufan Damanik pun membenarkan adanya peluang Putri Chandrawati ikut melakukan penembakan. Ia termasuk Putri menembak. Makanya saya katakan juga berkali-kali saya mungkin dibaca mungkin rekodnya CCTV diambil. Saya katakan saya belum begitu meyakini konstruksi peristiwa yang dibuat oleh penyidik sekarang,
karena masih bergantung dari keterangan demi keterangan, jelas Ahmad Taufan. Kita mendorong penyidik ini untuk mendalami, jangan hanya terbatas kepada keterangan semata-mata. Mereka katakan ada bukti lain. Sebab begini, ada satu problem yang luar biasa yakni dihilangkannya CCTV di dalam rumah, lanjut Taufan Damanik. Beberapa waktu lalu, Taufan pernah mengatakan bahwa pelaku penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat bisa saja lebih dari 2 orang. Akan tetapi, Ahmad Taufan mengatakan, pelaku yang menembak dalam kasus ini masih dalam perdebatan lantaran bukti yang ada hanya diperoleh dari keterangan para pelaku. Saya kira nanti uji balistik senjata dan pembuktian macam-macam bisa membuktikan siapa sesungguhnya yang menembak, 1 orang, 2 orang atau mungkin bisa saja lebih dari 2 orang, ujar Taufan. Taufan mengatakan, saat ini yang paling penting adalah mengungkap peristiwa penembakan tersebut dengan terang benderang. Komnas HAM, ujar Taufan, akan berfokus pada proses pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J sesuai dengan fakta yang sudah dikumpulkan. Klik subscribe dan follow.